Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Alvareza dengan NIM 0025092 dengan PJS Lab-nya itu masih dan. Nah, di sini saya ingin menunjukkan laporan anatomi titik 2 setelah kemarin praktikum. Di sini meliputi vertebra, plexus brachialis dan regiofemoralis. Nah, lanjut. Oke, yang pertama dari kolumna vertebrae. Ya, soal nomor 1. Tok Dalang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi osa, ligamenta, dan artikulasio. Oke, di sini pertama tentang vertebrae dulu. Vertebrae itu tulang penyusun kolumna vertebralis atau bagian tulang belakang. Vertebrae itu terdiri dari 7 vertebra cervicalis, itu 1 sampai 7. Lalu ada 12 vertebra thoracalis, itu T1 sampai T12, dan 5 vertebra lumbalis itu L1 sampai L5. Lalu ada osa krum, itu ada 5 tulang yang menyatu, dan yang paling bawah itu ada os coxae 3 sampai 5 tulang kecil yang menyatu. Dan setiap vertebra itu terdiri atas corpus vertebra, arcus vertebra, dan processus. Di antaranya ada processus spinosus, transversus, dan articularis. Nah, di sini kita mulai dari atlas. Ini ada bangunan penting, yaitu ada fovea dentis, tuberculum anterius, arcus anterior, processus transversus, foramen transversarium, fossa articularis superior, terus tuberculum posterior, arcus posterior, dan foramen vertebrale yang akan dilalui medulla spinalis. Lalu lanjut ke aksis. Jadi tuh nanti atlas itu sama aksis itu bakal bersendiri jadi satu. Itu yang membuat kita itu bisa noleh kanan kiri, atas bawah gitu. Nah, di bagian penting aksis ini, yang pertama itu ada dens aksis, lalu ada facies articularis anterior, lalu ada processus articularis. Dia ada psychopis superior, facies articularis superior. Lalu di bawah itu ada facies articularis inferior. Terus ada processus transversus, ada corpus, terus ada pediculus antar vertebra. Nah, lalu lanjut ke cervical yang ketiga. Nah, cervical yang ketiga ini itu yang umum ya, selain atlas sama aksis tadi. Itu yang ketiga, itu bangunan pentingnya itu di sini adalah processus spinosus, lalu ada lamina arcus vertebra, lalu ada foramen vertebra, pediculus tadi yang akan dilewati dengan medulla spinalis, lalu tuberculum anterior, tuberculum posterius. Nanti itu jadi satu, jadi processus transversus. Lalu yang di kiri itu ada processus dan facies articularis inferior, lalu ada foramen transversarium, lalu ada lamina costalis dan facies articularis dari processus unguiculus cervical yang keempat. Nah, yang di tengah-tengah itu ada corpus vertebra. Terus ada processus incinatus, lalu ada facies articularis processus incinati. Yang dua itu ada sulcus nervis spinalis, terus di bawah ada processus articularis inferior dan processus dan facies articularis superior. Lanjut ke vertebra cervicalis ketujuh atau vertebra prominens. Nah, bangunan pentingnya itu yang di tengah-tengah ini ada corpus vertebra, terus ada yang di sini processus unguiculus, yang di sini ada lamina costalis, lalu foramen transversarium, terus di sini ada tuberculum anterior, terus ada pediculus, lamina, terus foramen vertebra, terus di sini ada processus articularis inferior, terus di sini ada processus articularis inferior dan processus dan facies articularis superior. Terus ini ada processus transversus atau tuberculum posterius. Nah, terus di sini ada bolongan ini ada foramen transversarium duplex. Nah, yang di bawah ini ada processus spinosus, di mana itu nanti di sini tuh bakal kayak ada tonjolan gitu. Oke, next ke vertebra lumbalis yang kedua. Nah, yang di bawah sini ada corpus. Terus di sini ada foramen vertebral ini yang bolong ini, terus di sini ada pediculus,
lalu ada processus transversus yang di sini, terus ada proses articularis superior, ada proses mamillaris, terus di bawah ini lamina. Sini di bawah tadi ini ada proses spinosus yang tonjolan dan processus accessorius. Lanjut ke vertebra thoracalis yang keenam. Nah, vertebra thoracalis yang keenam ini yang paling atas itu ada corpus, terus ada foramen vertebral ini yang di tengah, terus di bawah sini ada insula vertebralis superior, itu membentuk batas bawah foramen intervertebralis. Terus yang di sini ada fascias articularis caputis costae. Terus yang di sini ada pediculus, terus ada proses spinosus juga, dan fascias articularis superior ini yang di sebelah sini. Nah, terus lanjut ke os sacrum. Nah, bagian-bagian penting di os sacrum ini, pertama yang di atas sini ada processus articularis superior, terus ada ala sacralis, lalu di sini ada promontorium, lalu ada lamina terminalis, terus foramina sacralia anterior, itu yang bolong-bolong di sini nih. Terus ada linea transversae, ini yang garis-garis di sebelah sini, dan yang paling bawah itu ada os cocci. Nah, langsung yang ke bawah sini nih, bagian sini dulu, itu ada fascias articularis, terus yang bolong-bolong tadi ada foramina sacralia posterior, lalu yang di bawah sini langsung ke bagian cocci. Cocci itu ada cornococcygeum, yang di bawah sini ada processus transversus coccyx dan fascias dorsalis. Oke. Next ke ligamentum. Nah, ligamen ini berfungsi untuk menjaga stabilitas dan membatasi gerak tulang belakang. Nah, langsung saja kita ke bagian-bagian penting yang ada di ligamen. Yang pertama di sini itu ada articulatio atlanto-occipitalis. Lalu di bagian sini itu ada articulo atlanto axialis lateralis, dan di bagian sini ada sendi uncovertebral. Nah, di bagian sini nih ada sendi siga popilaris. Nah, di sini juga di sini. Oke. Next, di bagian sini juga ada ligamen longitudinale anterius. Nah, di bagian sini juga ada ligamen intertransversarium. Lalu di bagian sini ada ligamen di bagian sini ada ligamen longitudinale anterius, ini di sini. Terus di bagian sini itu ada ligamen longitudinale posterius. Di bagian sini ada ligamen supraspinalis, dan di bagian sini ada ligamen intraspinalis. Nah, yang terakhir di bagian sini ada ligamen alaria. Oke. Ya, lalu lanjut ke plexus brachialis. Nah, plexus brachialis di sini. Nomor 2, seorang anak bernama Dudung, 9 tahun, datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Oke. Nah, plexus brachialis ini nanti akan terbagi menjadi 3 fasciculus, yaitu fasciculus lateralis, fasciculus medialis, dan fasciculus posterior. Nah, fasciculus medialis ini meliputi dari nervus thoracalis medialis, lalu nervus cutaneus brachii medialis, lalu nervus ulnaris, nervus medianus, dan nervus cutaneus antebrachii medialis. Lalu ada fasciculus lateralis. Fasciculus lateralis ini meliputi nervus musculocutaneus, lalu nervus medianus, nervus thoracalis lateralis, dan nervus thoracalis lateralis. Lalu lanjut ke fasciculus posterior. Di sini meliputi nervus axillaris, nervus radialis, nervus thoraco-dorsalis, dan nervus subscapularis superior. Nah, lanjut ke regio femoralis. Di regio femoralis ini soal nomor 3. Minho 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat.
sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi ossa, musculi, dan inervasi. Nah, ossa di sini tuh meliputi ada 3, yaitu os femur, os coxae atau pelvis, dan patella. Nah, regiofemoralis musculus iliacus yang berorigo di fossa iliaca dan akan berinsersi dengan trochanter minor femoris, akan berinervasi dengan nervus femoralis yang berfungsi untuk fleksi tungkai atas. Musculus psoas major et minor yang berorigo di processus transversus, corpus discus, dan intervertebralis dan akan berinsersi di trochanter minor femoris, lalu akan berinervasi dengan plexus lumbalis yang akan berfungsi sebagai fleksi tungkai atas. Nah, ini regiofemoris seperti ini. Lalu ada musculi regiofemoralis. Di regiofemoris bagian anterior, musculus vastus medialis yang berorigo di ujung atas dan corpus femur yang akan berinsersi di trochanter minor femoris yang akan berinervasi di nervus femoralis dan berfungsi sebagai ekstensi tungkai bawah articulo genu. Musculus vastus lateralis yang berorigo di ujung atas dan corpus femur yang akan berinsersi di trochanter minor femoris yang akan berinervasi di nervus femoralis dan berfungsi sebagai ekstensi tungkai bawah articulo genu. Lalu ada musculus rectus femoris yang berorigo di caput rectus, itu ada di sias dan caput reflexium, ilium cranial, dan acetabulum yang akan berinsersi di trochanter minor femoris dan akan berinervasi di nervus femoralis yang berfungsi sebagai ekstensi tungkai bawah articulo genu. Lalu lanjut ke musculus vastus intermedius yang berorigo di facies anterior dan lateral corpus femoris yang akan berinsersi di trochanter minor femoris dan akan berinervasi di nervus femoralis dan berfungsi sebagai ekstensi tungkai articulo genu. Lanjut ke musculus tensor fasciae latae yang akan berorigo di crista iliaca dan akan berinsersi di tractus iliotibialis. Lalu akan berinervasi di nervus gluteus superius yang akan berfungsi sebagai membantu musculus gluteus maximus mengekstensikan articulo genu. Lalu musculus sartorius yang berorigo di sias yang akan berinsersi di facies medialis atau corpus tibiae, lalu akan berinervasi di nervus femoralis dan akan berfungsi untuk fleksi, abduksi, endorotasi tungkai atas artikulasi coxae, fleksi dan endorotasi tungkai bawah. Seperti ini. Lalu lanjut ke musculi regiofemoralis di bagian medial. Musculus gracilis akan berorigo di ramus inferior osis pubis. Nah, ramus osis isi yang akan berinsersi di facies media pars superior yang akan berinervasi di nervus obturatorius yang akan berfungsi untuk ekstensi tungkai bawah articulo genu. Lalu musculus adductor longus yang akan berorigo di corpus osis pubis dan akan berinsersi di facies posterior femoris yang akan berinervasi di nervus obturatorius yang berfungsi sebagai adduksi tungkai atas dan eksorotasi tungkai bawah. Lanjut ada musculus adductor brevis yang akan berorigo di ramus inferior osis pubis dan akan berinsersi di facies posterior femoris. Lalu akan berinervasi di nervus obturatorius dan berfungsi itu sama kayak musculus adductor, yaitu adduksi tungkai atas dan eksorotasi tungkai bawah. Lanjut ke musculus adductor magnus yang berorigo di ramus inferior osis pubis. Ramus inferior isi tuber ischiadium, lalu akan berinsersi di facies posterior femoris. Tuberculum adductorium femoris, lalu akan berinervasi di nervus obturatorius dan nervus ischiadius yang berfungsi sama juga untuk adduksi tungkai atas dan eksorotasi tungkai bawah. Lalu musculus obturator externus yang akan berorigo di facies externa, membrana obturatoria, ramus pubis dan ischium, lalu akan berinsersi dengan trochanter major dan akan berinervasi dengan nervus obturatorius dan akan berfungsi sebagai rotasi lateral tungkai atas. Lalu lanjut ke musculus pectineus yang akan berorigo di ramus superior osis pubis dan akan berinsersi di ujung atas linea aspera batang femur dan akan berinervasi di nervus femoralis yang berfungsi sama seperti musculus obturator, yaitu sebagai rotasi lateral tungkai atas seperti ini. Lalu lanjut ke musculi regiofemoralis di bagian posterior. Musculus bicefemoris akan berorigo di 2 caput, yaitu caput longum dan caput brevis. Pertama kita bahas di caput longum dulu. Tuber ischiadium dan akan caput longum ini bakal berorigo di tuber ischiadium dan akan berinsersi di
lateral caput fibulae dan akan berinservasi di pars tibialis dan nervus ischiadius yang berfungsi sebagai fleksi rotasi lateral tungkai bawah dan ekstensi tulang atas. Lalu lanjut ke cabut brevis, itu dia akan berada di linea aspera, linea supracondylaris, lalu lateralis femoris yang akan berinsersi di lateral caput fibulae dan berinervasi di pars peroneus communis, lalu nervus ischiadius dan akan berfungsi sebagai fleksi rotasi lateral tungkai bawah dan ekstensi tulang atas. Lalu lanjut ke musculus semitendinosus yang akan berada di tuber ischiadium dan akan berinervasi di facies medialis tibia bagian atas, akan berinervasi di nervus ischiadius yang akan berfungsi sebagai fleksi tungkai bawah dan ekstensi tungkai atas. Lalu lanjut ke musculus semimembranosus yang akan berada di tuber ischiadium dan akan berinsersi dengan condylus medialis tibiae dan akan berinervasi dengan nervus ischiadius yang berfungsi sebagai fleksi tungkai bawah dan ekstensi tungkai atas. Seperti ini. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.